Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi ruang lingkup biologi. Di sini kita akan belajar bagaimana peranan biologi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hubungan biologi dengan ilmu yang lainnya. Biologi terdiri dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios adalah kehidupan, serta logos adalah ilmu. Lalu, bagaimana pengertian biologi? Biologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup ini, baik tumbuhan, maupun hewan, maupun manusia. Cabang-cabang biologi. Ilmu biologi memiliki 24 cabang. Cabang-cabang ilmu pengetahuan biologi dapat dijelaskan sebagai berikut. Di sini Ibu akan memberikan 10 cabang biologi sebagai contoh. Yang pertama, biologi yang mempelajari tentang bakteri. Yang kedua, mempelajari tentang mikroorganisme atau organisme kecil. Yang ketiga, mempelajari tentang sel. Yang keempat, mempelajari tentang dunia tumbuhan. Yang kelima, mempelajari tentang dunia hewan. Yang keenam, tentang mamalia atau hewan menyusui. Yang ketujuh, tentang jamur. Yang kedelapan, tentang serangga. Dan yang kesembilan, tentang burung. Terakhir, berarti mempelajari tentang virus. Bagaimana kajian ilmu biologi? Sebagai ilmu pengetahuan, biologi memiliki objek kajian sebagai ilmu pengetahuan yang lain. Objek kajian biologi meliputi manusia atau kita sendiri. Yang kedua meliputi hewan, dan yang ketiga meliputi mikroorganisme atau organisme kecil yang hanya bisa kita lihat menggunakan mikroskop. Adapun tingkat organisasi kehidupan itu dimulai dari sel. Kemudian sel akan bergabung membentuk jaringan, jaringan akan bergabung membentuk organ, organ akan bergabung membentuk sistem organ, lalu sistem organ akan membentuk individu. Individu saling bergabung membentuk populasi, kemudian populasi tersebut akan membentuk komunitas, selanjutnya komunitas akan saling berkumpul membentuk ekosistem, dan terakhir menjadi bioma. Jadi yang paling kecil adalah sel, yang paling besar adalah bioma. Bentuk sederhana dari tingkat kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut. Di sini di bawah sel ada protoplasma. Protoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam sel. Sehingga berdasarkan gambar ini, protoplasma adalah yang paling kecil organisasi kehidupannya, sedangkan biosfer adalah organisasi yang paling besar. Oke, sekarang kita lihat bagaimana tingkatan-tingkatan tersebut dapat dijelaskan. Yang pertama, objek tingkat molekul. Molekul yang dikaji dalam ilmu pengetahuan biologi yaitu asam nukleat yang terdapat dalam DNA dan RNA, dan yang kedua adalah lipid atau biasa kita kenal dengan lemak, lalu karbohidrat dan protein. Ini adalah gambar molekul yang nantinya kita akan mempelajari lebih lanjut dalam pelajaran kimia. Yang kedua, objek tingkat sel. Sel merupakan suatu unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Di sini ada gambar sel, ada sel hewan, dan sel tumbuhan. Yang ketiga, objek tingkat jaringan. Jaringan terbentuk dari kumpulan beberapa sel, di mana sel-sel tersebut memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Misalkan, jaringan pada hewan, seperti jaringan epitel, jaringan otot, dan lainnya. Kemudian, jaringan pada tumbuhan, seperti jaringan bunga karang, jaringan pengangkut yang biasa kita tahu adalah xilem dan floem, dan jaringan parenkim. Ini adalah contoh dari jaringan. Ini jaringan ikat, ini jaringan adiposa, ini jaringan tisu, arteriolar, dan ini jaringan tulang, dan ini jaringan darah, sel darah. Objek tingkat organ. Organ terbentuk dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Misalkan, daun, batang, dan akar yang ada pada tumbuhan. Kemudian, hati, jantung, dan ginjal yang ada pada hewan. Ini adalah gambar dari organ manusia.
Objek tingkat sistem organ terdiri atas organ-organ yang saling bekerja. Selain itu, saling berinteraksi secara sinergis atau bersamaan. Misalkan, sistem peredaran darah, sistem gerak, sistem pencernaan, dan sistem pernafasan. Ini adalah gambar dari sistem organ. Sistem peredaran darah, sistem saraf pada manusia, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem rangka, dan sistem muskular. Kita lanjutkan. Yang keenam adalah objek tingkat individu, di mana individu itu adalah kumpulan dari sistem organ yang memiliki fungsi tertentu, akan membentuk suatu individu, misalkan tumbuhan, hewan, dan manusia. Seperti ini ya, seperti diri kita sendiri. Nah, yang ketujuh, objek tingkat populasi. Populasi diartikan sebagai kumpulan dari individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Misalkan, rimbunan pohon cemara yang sama dan sekelompok burung pipit. Seperti ini adalah populasi hewan ya. Yang kedelapan, objek tingkat komunitas. Komunitas merupakan suatu kumpulan populasi atau beberapa populasi yang menempati suatu wilayah tertentu. Misalkan, dalam suatu kebun terdapat populasi semut, populasi pohon mangga, dan populasi burung merpati. Dan ketiga populasi ini berada dalam suatu tempat yang sama. Seperti ini ya, contoh gambar populasinya. Yang kesembilan, objek tingkat ekosistem. Ekosistem diartikan sebagai kesatuan antara komunitas dengan lingkungan tempat hidupnya. Kemudian, di dalamnya terdapat hubungan yang timbal balik atau interaksi. Misalkan, ekosistem pantai, ekosistem danau, dan ekosistem hutan. Seperti ini ya, ada gambar ekosistem laut, hutan, gurun, dan danau. Yang terakhir adalah objek tingkat bioma yang paling tinggi. Diartikan sebagai suatu kumpulan dari berbagai ekosistem yang membentuk suatu kesatuan ekosistem dunia atau global atau disebut global ya. Ini adalah contoh gambar dari bioma. Nah, kita lanjut. Biologi sebagai ilmu pengetahuan juga memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan. Adapun beberapa peranan dan pemanfaatan ilmu biologi dan cabang ilmunya untuk kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan silang terjadi pada tumbuhan dan hewan, dapat menghasilkan produksi buah dalam jumlah yang banyak. Ini berhubungan dengan botani. Di sini ibu ambil contoh dari perkawinan silang antara kuda dengan zebra. Yang kedua adalah penemuan beberapa vaksin yang dapat digunakan untuk menambah kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit. Ini berhubungan dengan imunologi. Nah, di sini contohnya adalah vaksin corona yang sampai sekarang belum ditemukan yang pasti mana yang bisa menyembuhkannya. Yang ketiga, penggunaan mikroorganisme untuk industri dalam makanan. Ini berhubungan dengan bioteknologi, misalkan pembuatan tape dari ketan atau singkong oleh Saccharomyces cerevisiae. Ini merupakan bakteri ya. Kemudian pembuatan tempe dari kedelai oleh bakteri Rhizopus sp. Ini adalah contoh gambar tempe dan tape yang menggunakan fermentasi. Nah, berikut adalah tugas yang akan kalian kerjakan, dikerjakan di buku latihan biologi. Pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu biologi? Yang kedua, kalian jelaskan bagaimana keterikatan ilmu biologi dengan ilmu lain. Misalkan antara ilmu biologi dengan kimia, ilmu biologi dengan ilmu fisika, atau ilmu biologi dengan ilmu geografi misalkan. Yang ketiga, dalam kasus sekarang ini, virus corona adalah virus baru yang sedang mewabah di seluruh dunia. Nah, sekarang kalian jelaskan bagaimana peranan biologi dalam masalah ini untuk mengatasi virus corona. Yang keempat, sebutkan 5 nama cabang biologi. Misalkan histologi itu apa, sitologi itu apa, dan kalian jelaskan itu mempelajari tentang apa. Tugasnya dikumpulkan hari ini paling lambat jam 4 sore. Kalau misalkan tugas kalian tidak dikumpulkan hari ini, terus besok misalkan, berarti penilaiannya akan ibu kurangi 5. Dan begitu seterusnya. Terima kasih, selamat mengerjakan.